Sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penilai serta seluruh penyuluh fungsional yang mensupport secara penuh terlaksananya acara kita pada hari ini, acara yang sungguh bermakna. Dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang telah sampai pada titik ini, kita semua luar biasa, insya Allah. Pertama-tama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan yang begitu indah pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pemilihan penyuluh teladan PNS dan non PNS. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang sesuai dengan spesialisasi yang saya miliki, yakni spesialisasi jaminan produk halal. Saya ingin ngajak semuanya untuk nge-mall, pergi ke ladang, petik jambu bol, jambu dimakan di waktu mengkal. Bukan nge-mall sembarang nge-mall, tapi di sini kita nge-mall ngebahas tentang makanan halal. Jadi tema yang akan disampaikan pada hari ini, insya Allah nanti akan ditujukan kepada sasaran binaan generasi muda di Kecamatan Batang Serangan. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang melatar belakangi kenapa harus generasi muda dan kenapa harus materi tentang makanan halal yang saya sampaikan. Yang pertama, berdasar dari demografi populasi generasi milenial yang sudah tercatat di sini bisa diketahui bahwa negara berkembang jumlah populasi generasi milenial itu berkisar 86% dari jumlah populasi penduduk seluruhnya. Dan nantinya, bahkan hari ini, 50% itu pada tahun 2020 merupakan usia-usia produktif yang sedang menghadapi tantangan kerja. Kemudian, generasi Muslim di Indonesia merupakan dominasi tertinggi sebagai pelaku industri halal di negara berkembang. Begitu juga di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan yang saya kutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, jumlah populasi yang ada di Kecamatan Batang Serangan yang juga mendominasi umat Islam dan lebih separuh itu adalah generasi muda. Dan yang terakhir yang menggugah hati saya untuk menyampaikan ini kepada generasi muda, berdasarkan observasi yang sudah saya laksanakan melalui program-program kegiatan saya yang sesuai dengan spesialisasi jaminan produk halal, diantaranya ada program Sapa Pedagang dan Kantin Syariah. Ternyata sebagian besar pelaku industri atau pelaku produk halal ini atau pedagang kuliner di Kecamatan Batang Serangan merupakan generasi muda. Ini saya rasa patut diapresiasi dan perlu bagi generasi muda yang ada di Kecamatan Batang Serangan untuk memahami begitu pentingnya tentang makanan halal ini untuk dikembangkan, bahkan tidak pun menjadi konsumen, tapi mudah-mudahan generasi muda di Batang Serangan ini bisa menjadi produsennya juga. Ya, selanjutnya pengertian halal sendiri. Sebenarnya pengertian dasar mengenai makanan halal ini sendiri dari kita SD, SMP, generasi muda itu sudah dihadapi mereka gitu. Namun saya review sedikit di dalam slide saya, ya, yang mana halal dalam bahasa Arab berarti diizinkan atau dibolehkan, sedangkan makanan halal berarti makanan yang dibolehkan dan diizinkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, ini
ini dia kategorisasi produk halal. Bukan hanya makanan yang dikategorisasikan sebagai produk halal, ada beberapa bagian lagi seperti kosmetik, farmasi dan produk kesehatan, pariwisata. Namun fokus kita pada hari ini membahas tentang makanan halal. Ya, selanjutnya kita sudah sama-sama tahu agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan setiap manusia dalam bertindak perilaku di muka bumi ini, termasuk tentang makanan halal ini, seperti yang sudah tercantum di sini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 168 tentang makanan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan wa syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam hadis juga banyak kita bisa mengutip hadis-hadis tentang makanan halal dan haram. Untuk di slide ini yang saya tampilkan, salah satu esensi hadisnya ialah mengenai sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Artinya, dengan mengkonsumsi makanan haram, berarti daging itu artinya kita, manusia, konsumennya, sulit digaransi untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, selanjutnya, selaku penyuluh agama, saya rasa penting bagi saya untuk menyampaikan regulasi selaku fungsi advokatif penyuluh agama, regulasi atau aturan-aturan yang juga diatur oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai produk halal ini. Bisa dilihat produk halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selain itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia juga dibentuk. Artinya pemerintah juga sepakat bahwa makanan halal ini merupakan hal yang urgent, hal yang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, ya, makanan halal and safety. Halal selalu disandingkan dengan kata safety, halal dan thayyiban. Makanan yang halal tentunya juga harus baik. Halal baik dari cara mendapatkannya, proses pengolahannya, halal karena zatnya, dan dia dinyatakan thayyib, baik jika makanan tersebut sehat, bersih, dan tidak membahayakan. Perlu diketahui dan kita informasikan juga kepada sasaran binaan nantinya, terkhusus saya yang sasaran binaannya memang generasi muda yang ada terdiri dari berbagai masjid, kelompok rohis. Ternyata tingkat kesadaran umat di dunia untuk makanan halal ini sudah sangat-sangat tinggi, terlebih di masa pandemi saat ini. Dilansir, saya pernah lihat salah satu kantor berita di Amerika, VOA, Voice of America, itu menyatakan bahwa toko-toko yang memproduksi atau toko-toko yang menjual makanan halal itu hampir kehabisan stok selama masa pandemi. Artinya apa? Bangsa Barat, orang non-muslim saja pun sudah sadar, sudah semakin sadar bahwa makanan yang halal itu baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Di situ hal yang penting yang perlu kita kembangkan kepada binaan kita. Ya, ini mungkin sama-sama kita tahu dasar-dasar pengetahuan tentang makanan halal itu apa saja sih, haram itu apa saja. Semua boleh halal, asalkan dia tidak